Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin bubur sumsum pandan yang lengkap beserta teman-temannya. Bubur serintil ya kalau orang Jawa bilang. Ini rasanya lembut, legit, creamy, tanpa santan. Bagaimana cara saya membuatnya? Langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. 250 gram ubi yang udah saya haluskan, saya sedikit beri pewarna dan tambahkan 2 sendok makan gula halus. Tambahkan setengah sendok teh garam, 80 gram tepung tapioka. Untuk mencampurkan tepungnya sedikit-sedikit ya teman-teman. Saya langsung mau mengaduknya menggunakan tangan yang udah saya cuci bersih sebelumnya. Ini diaduk sampai tercampur rata. Oke, kalau udah kayak gini adonannya langsung dimasukkan aja semua tepung tapiokanya dan diaduk lagi sampai tidak ada lagi yang masih putih-putih ya untuk tepung tapiokanya. Di sini saya tambahkan pewarna makanan warna biru sedikit secukupnya ya teman-teman untuk mendapatkan warna ungu ya. Dan tambahkan pewarna makanan warna merah cabe. Diaduk sampai tercampur rata. Nah, kayak gini. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Sama sekali saya tidak menggunakan air karena ini ubinya saya rebus jadi lebih basah ya. Nah, kalau dikukus mungkin membutuhkan air untuk mengadoninya ya. Oke, ini udah siap untuk kita bulat-bulatkan, kita bikin candilnya ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan wadah yang udah saya taburi dengan sedikit tepung tapioka. Ambil adonan secukupnya, kemudian bulat-bulatkan ya, seperti ini. Gak usah terlalu besar ya teman-teman untuk membulatkannya, karena nanti saat dimasak ini candilnya akan lebih mengembang ya. Oke, ini udah dibulatin semua. Di sini saya sudah mendidihkan air sebanyak 450 ml air ya. Langsung aja untuk candilnya dimasukkan, dimasak sampai mengapung semua ya. Ditutup aja, dimasak dengan api sedang. Nah, kalau udah mengapung semua seperti ini candilnya udah mateng ya. Langsung saya tambahkan 90 gram gula pasir ya teman-teman. Untuk rasa manisnya disesuaikan aja. Setengah sendok teh garam biar rasanya lebih gurih ya teman-teman. Kalau teman-teman suka mau dimasukin gula merah silahkan aja sesuai selera. Di sini saya tambahkan 1 sendok makan munjung tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Masukkan dan langsung diaduk ya teman-teman biar tepungnya nggak menggumpal. Ini dimasak lagi sampai mendidih. Nah, oke, ini kita matikan aja. Lakukan proses selanjutnya. Di sini 300 ml air, tambahkan 1 lembar daun pandan, dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 50 gram biji mutiara. Ini mau saya masak dengan metode cepat ya teman-teman. Diaduk dulu. Kemudian ini ditutup, dimasak 5 menit. Nah, ini udah 5 menit ya. Sangat terlihat jelas ini masih mentah. Tuh ya teman-teman, masih mentah ya. Gak apa-apa, ini kita tutup lagi dan matikan api kompornya. Sambil menunggu ini kita lakukan proses selanjutnya, bikin bubur sumsumnya ya teman-teman. Di sini ada 120 gram tepung beras, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Ini dia bahan istimewa pengganti santan. Di sini saya tambahkan 200 ml susu evaporasi.
Saya pakai merek ini ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka pakai susu evaporasi, seperti biasa aja pakai santan ya. Nah, untuk cairannya, untuk air putihnya saya tambahkan sebanyak 1000 ml. Jadi untuk takaran tepung dan airnya itu 1:1 ya teman-teman. Karena saya pakai tepungnya 120, jadi untuk cairannya 1200. 1000-nya air, 200-nya susu evaporasi. Nah, saya untuk pewarnanya di sini pakai pasta pandan ya, teman-teman. Biar warna hijaunya cantik, di sini juga saya tambahkan pewarna makanan warna kuning muda ya, teman-teman. Untuk menambahkan pewarnanya sedikit-sedikit biar nanti warnanya enggak terlalu pekat ya teman-teman. Jadi nanti enggak akan kebanyakan ya untuk menuangkan pewarnanya. Nah, kalau masih kurang masih bisa ditambah-tambah seperti ini, disesuaikan aja sama selera teman-teman untuk warnanya ya. Oke, ini udah tercampur rata ya. Ini langsung aja kita masak di atas api kompor dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Biar tambah wangi, boleh ditambahkan daun pandan, agak banyak juga boleh ya. Ini saya hanya ada 1 lembar ya, teman-teman. Nah, ini udah kental ya. Ini dijamin bubur sumsumnya nggak akan ada yang menggumpal karena kita memasaknya, mengaduknya menggunakan whisker ya teman-teman. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, tandanya bubur sumsumnya udah mateng ya teman-teman. Ini kita angkat aja. Oke, langsung kita pindahkan ke wadah lain ya. Maaf ya teman-teman, tadi untuk pewarnanya saya juga menambahkan sedikit pewarna makanan warna coklat. Tapi maaf ya nggak kerekord. Oke, sekarang kita lanjutkan proses memasak si biji mutiaranya ya. Ini kita masak lagi 10 menit. Dan setelah 10 menit langsung saya tambahkan gula pasir sebanyak 25 gram ya. Setengah sendok teh garam dan sejumput vanili bubuk biar rasanya makin wangi ya teman-teman. Diaduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian nah ini tuh ya masih belum mateng ya, nggak apa-apa, ini kita udah dimasak 10 menit, kita angkat aja dan kita tutup. Lanjut kita bikin untuk susunya. Ini 250 ml sisa susu evaporasinya ya teman-teman. Sini udah saya campurkan air sebanyak 150 ml. Tambahkan 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh garam. Ini ada 2 sendok makan tepung maizena dan susu ya. Tadi susunya saya sisain buat melarutkan tepung maizenanya. Oke, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian nyalakan api kompornya. Ini kita masak sampai mengental ya. Untuk kekentalannya sesuai selera. Boleh juga hanya susu aja yang dimasak, nggak perlu ditambahkan tepung maizena ya kalau teman-teman nggak suka kental. Kalau ini udah mengental dan udah mendidih ya, udah meletup-letup, ini udah mateng. Nah, kayak gini ya. Ini kita angkat aja, kita matikan api kompornya. Ini dia udah matang semua ya teman-teman. Tuh warna hijaunya cantik ya. Bubur mutiaranya juga mateng. Ini agak hitam ya, memang begini ya warnanya. Kalau teman-teman punya ubi ungu langsung aja pakai ubi ungu. Atau nggak usah pakai pewarna untuk candilnya, warna alami aja. Sekarang saatnya kita cobain ya. Aduh, daun pandannya ikutan masuk teman-teman. Maaf ya, tadi saya lupa buat ngebuangnya. Ambil buburnya, lihat teman-teman, buburnya lembut banget. Ini lembut ya. Untuk dapat bubur sumsum yang lembut, memasaknya aduk menggunakan whisker ya teman-teman. Jadi buburnya halus dan lembut.
nggak akan ada yang menggerindil untuk adonannya, walaupun adonannya nggak kita saring dulu ya. Nah, lihat teman-teman, untuk susunya kental banget, ini gurih banget teman-teman, bener-bener susunya berasa. Tuh, lihat buburnya, warnanya cantik ya, perpaduan hijau, kuning, dan sedikit warna coklat. Bismillahirrohmanirrohim. Gurih banget teman-teman, buburnya lembut, susunya gurih, creamy, wangi pandan. Tuh, sekarang saya mau cobain mutiara dan candilnya. Ini candilnya pas ya teman-teman, enggak kelembekan, enggak kekenyalan, ini enak banget teman-teman. Bubur mutiaranya juga manisnya pas, enggak enek, dan ini mateng ya setelah dimasak 10 menit, tadi dibiarkan 30 menit. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya, semoga kalian suka. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.